semuanya, salam sehat. Saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan NIM 2014201135 dari kelas A3 Keperawatan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting mengenai apa? Ini mengenai inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, dan 4. Inisiasi menyusui dini ini adalah memberikan kesempatan kepada debai untuk melakukan skin to skin contact dengan ibu bayi, durasinya kurang lebih selama 1 jam dan setelah lahir. Kondisi ini juga memungkinkan debai untuk berkenalan secara langsung dengan penyusuan secara alami, dan ini juga memungkinkan debai untuk mencari putingnya sendiri. Jadi, bukan seperti dahulu, yaitu menyodorkan secara pasif puting ke debai. Nah, inisiasi menyusui dini ini adalah proses yang sangat penting karena apa? Karena ini adalah kesempatan besar bagi debai untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang sangat jauh berbeda dari di dalam kandungan. Fase siaga ini berlangsung kurang lebih selama 30 menit, kemudian debai akan mulai mencari makanannya. Ia akan mulai mengelus-ngelus tangannya atau mencium-cium tangannya karena ia rasa baunya atau aromanya sama seperti cairan ASI. Kemudian dalam mencari ini, debai akan melakukan pinjakan kaki kurang lebih setinggi perut ibu yang setelah melahirkan. Dan ternyata ini sangat signifikan dalam mencegah pendarahan pada ibu. Karena apa? Karena pinjakan kaki tersebut bisa menyebabkan rahim berkontraksi sehingga menyebabkan atau mencegah pendarahan berlangsung. Selanjutnya, kesempatan skin to skin contact ini akan mempermudah debai untuk berada dalam kondisi suhu yang stabil karena biasanya suhu tubuh ibu atau dada ibu yang setelah melahirkan biasanya jauh lebih hangat. Dan ini memungkinkan adanya penyesuaian dan peningkatan suhu tubuh bayi jika bayi dalam kondisi yang kedinginan. Kemudian pada proses selanjutnya, debai akan mulai mendekat ke puting, namun dia tidak akan langsung menjilat puting. Yang akan dia lakukan jilatan pada permukaan kulit ibu, di mana dalam permukaan kulit ibu terdapat flora normal dan bakteri-bakteri baik, yang dimana akan masuk ke dalam usus bayi, kemudian dia akan menyumbat bagian-bagian usus yang masih bolong, karena ini bisa mencegah terjadinya infeksi pada usus bayi. Kemudian setelah dia menelan bakteri-bakteri baik ini, bayi akan langsung menjilat-jilat permukaan puting ibu. Nah, jilatan puting ini akan meningkatkan refleks hormon oksitosin, yaitu hormon yang mengalirkan ASI. Jadi ASI-nya diharapkan bisa mengalir dengan deras dan lancar. Selanjutnya, debai akan mulai menghisap puting dan mendapatkan ASI secara langsung dari ibu. Tapi perlu kita ingat bahwa target dari IMD ini bukanlah bayi mendapatkan puting, namun skin to skin contact selama 1 jam. Jadi, durasi skin to skin contact inilah yang akan bermakna secara signifikan karena dapat mencegah kematian debai 22%. Ini kata WHO loh. IMD ini juga sangat esensial mempengaruhi dari laktokinesis 1 dan 2, di mana terjadi pada awal persalinan sampai kurang lebih 30-40 jam pasca persalinan. Nah, laktokinesis 1 dan 2 ini bentuknya masih komunikasi dari mekanisme persalinan. Selanjutnya di laktokinesis ketiga, ibu sudah perlu mantap dalam proses penyusuan karena pengosongan payudara menjadi sesuatu yang secara krusial perlu terus dilakukan. Ibu juga tidak perlu segan-segan untuk berkomunikasikan ini dengan dokter yang menangani di mana ibu ingin melakukan inisiasi menyusui dini. Di persalinan apapun, mau normal ataupun sesar, bisa lo melakukan inisiasi menyusui dini. Yang penting, kondisi ibu dan bayi dalam kondisi yang stabil.
Yang pertama di sini ada penilaian dari kondisi debaynya, yaitu bagaimana tangisannya, bagaimana kontraksinya, bagaimana usaha nafasnya, warna dari kulit yang dinilai dari skor Apgar. Selanjutnya dokter anak akan melakukan penghangatan atau pengeringan debay, tapi proses pengeringan ini perlu dicatat bahwa bagian kedua pergelangan tangan bayi tidak boleh dikeringkan. Karena apa? Karena baunya mirip dengan bau cairan ASI ibu yang akan dia cari. Kemudian setelah dipastikan kondisi debay stabil, maka selanjutnya debay siap untuk melakukan skin to skin contact yang akan dilakukan di dada ibu. Pemeriksaan Leopold ini biasanya dilakukan pada ibu hamil usia kehamilan trimester ketiga. Tujuannya adalah untuk mengetahui letak dan posisi janin. Nah, pada Leopold 1 ini tujuannya untuk mengetahui bagian teratas janin. Cara melakukannya, ibu diminta berbaring, kemudian dengan posisi kaki ditekuk untuk perawat atau pemeriksa berada di sebelah kanan ibu dan menghadap ke wajah ibu. Selanjutnya, kita sebagai pemeriksa meminta izin kepada ibu dan hangatkan tangan terlebih dahulu. Kemudian mulai raba dengan mantap namun tetap lembut, susuri area tengah perut ibu hingga atas dan rasakan bagian teratas dari janin. Bila terasa bulat, keras dan melenting saat ditekan, maka bagian tersebut adalah kepala. Kemudian bila terasa bulat, lunak dan tidak melenting saat ditekan, itu adalah bokong bayi. Nah, pada Leopold 1 ini biasanya pemeriksa bidan atau perawat atau dokter anak akan sekalian mengukur tinggi fundus uteri untuk memperkirakan usia kehamilan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan teknik MC Donald, yaitu mengukur dengan menggunakan pita pengukur. Ukur jarak antara FU dan simfisis pubis, lalu mengukur dengan menggunakan rumus. Cara yang kedua, mengukur menggunakan jari. Nah, cara ini bagus untuk diingat atau untuk dilakukan karena hanya menggunakan jari, tidak tergantung pada alat. Selanjutnya pada Leopold kedua ini dilakukan untuk mengetahui atau menentukan letak punggung janin dengan cara setelah melakukan Leopold 1, telapak tangan pemeriksa bergerak ke bagian samping perut ibu, lalu tekan lekuk salah satu sisi dan sisi lainnya meraba. Kemudian bila teraba panjang dan keras seperti papan, maka sisi tersebut yang diraba adalah punggung bayi. Namun, jika teraba kecil dan batas tidak jelas, maka pada bagian tersebut terdapat ekstremitas atau jari-jari bayi. Menentukan punggung ini nantinya akan berguna untuk melakukan atau mendengarkan DJJ, yaitu denyut jantung janin. Selanjutnya Leopold 3. Pada Leopold 3 ini bertujuan untuk menentukan bagian terbawah dari janin. Pada Leopold ketiga, yang meraba adalah salah satu tangan saja. Pemeriksa sedangkan tangan yang lain menahan pada fundus uteri. Raba dan tentukan bagian terbawah janin sama seperti tadi. Bila bulat, keras, dan melenting adalah kepala. Bila bulat, lunak adalah bokong. Dan selanjutnya bila terasa kosong bisa kemungkinan bayi letak lintang. Setelah dapat menentukan letak terbawah dari janin, goyang dengan lembut bagian tersebut. Bila masih bergoyang, maka bagian tersebut belum masuk pintu atas panggul, dan sebaliknya, bila sudah tidak dapat digoyang, maka bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul. Leopold yang keempat yaitu bertujuan untuk memastikan lagi bagian terbawah janin sudah masuk PAP atau belum, dengan cara pemeriksa meminta ibu untuk meluruskan kakinya dan menghadap ke kaki ibu. Kemudian kedua tangan pemeriksa menekan dengan lembut, menyusuri perut ibu hingga ke bawah. Bila kedua tangan pemeriksa dapat bertemu, maka bagian terbawah janin belum masuk PAP. Dan bila jika kedua tangan pemeriksa tidak dapat bertemu, maka sudah masuk PAP.